Papua. Kepada beliau kami haturkan secukupnya. Pakai mic. Tidak ada. Pakai ini. Enggak pakai. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah, yaitu berupa guguran air hujan. Mulai dari subuh tadi berangkat ke Mesir, hujan deras. Alhamdulillah, badan pun akhirnya seger. Kalau di Palestina, di Gaza, itu dihujani dengan peluru, tapi tetap istiqomah beribadah, tetap istiqomah melaksanakan sholat. Kalau di kita baru dihujani air saja sudah melontok, bagaikan peluru. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sudah hari yang ke-23 di bulan Ramadan, tidak terasa ya. Sudah kehilangan apa Bapak Ibu? Kehilangan waktu. Sedikit-sedikit kita akan meninggalkan bulan Ramadan, tidak terasa. Kalau kehilangan waktu itu tidak terasa. Semakin sini berarti kan kita kehilangan jatah umur hidup di dunia. Tidak terasa lagi. Yang terasa itu kalau kehilangan uang. Hilang uang berapa saja itu langsung dicari dan masih bingung di mana itu uang. Tapi kalau kehilangan waktu tidak terasa. Juga ada kehilangan saudara-saudara kita, sahabat kita yang kemarin ada bersama kita, mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, panitia memberikan materi kepada saya, yaitu tentang wakaf uang versus infak uang. Materinya cukup lumayan aneh ya Bapak Ibu. Wakaf uang versus infak uang. Pun paham ya? Sudah paham ya? Pun paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk kepada materi yang insya Allah materinya cukup pendek
yang mana kemana-mana sahabat ini senantiasa menemani ketika dia berburu. Namun ada yang unik dari sahabat ini, ketika diminta pendapat selalu mengatakan khair insyaallah. Apa? Khair insyaallah. Khair insyaallah. Khair itu artinya insyaallah inilah yang terbaik. Insyaallah inilah yang terbaik. Nah, ketika itu sang raja lalu mengasah pisau. Pisau diasah dengan semangatnya ditajamkan karena dia akan berburu. Nah, ketika dia menajamkan, tidak sengaja dia melukai jarinya dan hampir saja putus. Keluar darah muncrat keluar. Sakit. Sakitnya luar biasa. Temannya bilang, khair insyaallah. Insyaallah itu yang terbaik. Si rajanya marah, naik fitnah. Lalu sakit-sakit dibilangin apa? Khair insyaallah. Insyaallah itu yang terbaik. Ada prajurit seret ini teman saya, menghina saya, masukkan dia ke penjara.
takbir yang kau lakukan adalah sedekah, tahlil yang kau ucapkan adalah sedekah, kalimat-kalimat thayyibah adalah sedekah, amal ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, setiap atau seluruh kebaikan itu adalah sedekah. Berarti kalau sedekah itu pengertiannya luas, ya. Sedekah itu baik yang bersifat materi atau non materi itu bisa disebut sedekah. Bahkan ibu-ibu berbuat baik, menyiapkan santap sahur untuk berbuka puasa juga termasuk sedekah. Anak berbakti kepada kedua orang tua termasuk sedekah. Suami memberikan kasih sayang kepada keluarga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu luas. Memberikan fulus maupun dirham juga termasuk sedekah. Nah, nanti sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu adalah sedekah yang harus dikeluarkan. Namanya apa? Zakat. Khudh min amwalihim sedekah. Sedekah kan? Khudh, ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Sedekah itu diartikan dengan zakat. Khudh min amwalihim sedekah tuqabiluhum wa tuzakkihim. Ya, artinya zakat. Sedekah luas. Kalau zakat itu tertentu. Ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Zakatul fitri yang kita laksanakan insyaallah nanti sekarang pun sudah boleh, dan afdalnya nanti di akhir. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa dan menyempurnakan puasa. Zakatul fitri yaitu berapa Bapak Ibu? 2,7 kilogram, 3,1 liter, berupa kurma. Ada kurma nggak? Tidak ada. Ada. Tapi untuk zakat sulit ya. Kurma, ya Rasulullah kurma. Istihad ulama, kurma diganti dengan makanan pokok, yaitu beras. Imam Abu Hanifah memperbolehkan pakai uang. Kalau diuangkan kisaran 40 sampai 50 ribu untuk saat itu zakatul fitri. Kalau zakat mal beda lagi. Nah, zakat fitri maupun zakat mal itu termasuk sedekah yang wajib dikeluarkan. Nah, kemudian ada infak. Ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah namanya infak. Namanya apa? Infak. Kalau infak itu bebas. Ya, saya nggak bisa infak, tapi saya bisa sedekah. Nah, gimana? Kalau ada kotak amal di depan, senyumin aja. Kenapa? Karena senyum itu termasuk apa? Sedekah. Kalau menurut saya dia nggak sedekah, tapi dia apa? Infak, mengeluarkan uang. Jadi infak itu hubungannya dengan mengeluarkan uang. Maka nanti wakaf itu juga termasuk dalam kategori apa? Sedekah. Di dalam hadis dikatakan setiap Bani Adam akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Inqata'a amaluhu illa min talatin. Katanya sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu diantaranya adalah wakaf.
masjid. Ada orang membangun masjid. Yang kedua, wakaf madrasah untuk pesantren, sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga, makam. Biasanya wakafnya adalah apa? Makam. Biasanya dikenal 3M itu pengertian yang klasik. Jadi masjid, madrasah, makam. Ada juga wakaf tanah. Tapi tolong tanah ini nanti dibangun untuk masjid, madrasah atau makam, gitu kan? Kalau tidak untuk tiga itu nggak boleh. Jadi pokoknya harus apa? Masjid atau madrasah. Itu pemahaman klasik seperti itu. Tapi bagaimana yang tidak punya tanah? Bagaimana yang tidak punya uang banyak untuk membangun masjid, madrasah? Maka ada solusinya, namanya wakaf uang. Kalau wakaf uang itu seperti apa? Misalnya di sini ada jamaahnya, ada 100 orang. Dia memberikan anjuran supaya semua jamaah ini mewakafkan uang per orang minimal 1 juta. Dari 100 orang itu terkumpul jadi 100 juta. Yang 100 juta itu namanya wakaf uang, tapi uangnya itu tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang, tidak boleh dibelanjakan. Uangnya itu hanya bisanya diinvestasikan. Hasil daripada investasi itulah yang dimanfaatkan hasilnya. Itulah namanya wakaf uang. Atau ada pengumuman wakaf uang terkumpul 1 miliar. 1 miliar ini nanti dibuat untuk pom bensin. Hasil dari sirkulasi keuangan pom bensin itu hasilnya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, kegiatan masjid dan lain sebagainya. Tapi yang 1 miliar tidak boleh apa? Hilang, karena uangnya uang wakaf. Itu namanya wakaf uang. Bisa dipahami baik? Jadi wakafnya berupa uang. Uangnya tidak boleh berkurang, tidak boleh diapa-apain, hanya uang itu saja. Nanti diinvestasikan. Atau wakaf uang. Ada yang paket A, paket B, paket C, silakan dipilih. Per paketnya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, silakan pilih. Terkumpul misalnya berapa juta atau berapa miliar terkumpul. Setelah itu disimpan di sebuah perusahaan, diinvestasikan uangnya. Kemudian uang itu nanti diputar, tapi diputarnya untuk kegiatan yang syariah. Nah, hasilnya itu nanti uangnya dimanfaatkan. Itu namanya wakaf uang. Bisa dipraktekkan, Bapak. Itu bisa dipraktekkan. Wakaf uang dari jamaah masjid Darussalam disimpan di BMT mana? Dari BMT itu nanti diputar uangnya. Uangnya tetap segitu. Nah, hasilnya nanti untuk kegiatan. Itu namanya wakaf. Ya sama saja. Nah, kalau infak uang, apa bedanya? Wakaf uang sama infak uang. Infak uang juga sama dengan wakaf, tapi wakafnya wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang. Misalnya sebuah pesantren punya tanah 2 hektar. Tanahnya itu kalau dikosongkan kan rugi, harus ditanami. Maka ditanamilah dengan pohon apa yang sekarang disamping yang terkenal oleh itu apendis ya. 1 pohonnya 50.000. 1 pohonnya berapa? 50.000.
satu pohon 50.000, ada yang ngambil 1, 2 hingga. Nah itu namanya wakaf melalui apa? Uang, dan uangnya itu nanti dijadikan apa? Barang, aset. Itu wakaf melalui uang. Atau wakaf melalui uang seperti sekarang ini, ya, untuk pembangunan masjid dibutuhkan dana untuk membuat kamar mandi atau membuat lantai, butuh 100 juta, silakan mengambil paketnya, silakan mengambil paket yang mana. Nah itu termasuk wakaf melalui uang. Jadi uangnya berubah jadi apa? Barang yang berbeda. Nah itu wakaf melalui uang. Nah wakaf melalui uang ini biasanya diistilahkan dengan infak uang. Infak uang. Itulah perbedaan Bapak Ibu, saya kira makanya saya sampaikan 5 menit cukup membedakan antara wakaf uang sama wakaf melalui uang atau infak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah di zaman Rasulullah istilah ini sudah ada? Belum, tapi prakteknya sudah ada. Prakteknya sudah ada. Contoh dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ingin memperlebar Masjid Nabawi, tapi tanahnya itu adalah milik 2 anak yatim dari Bani Nadir. Dan anak yatim ini ingin mewakafkan tanahnya, tapi oleh Rasulullah ditolak. Jangan, nggak usah diwakafkan, saya beri aja. Jadi oleh Rasulullah tidak menerima untuk diwakafkan. Kenapa? Pertimbangannya Rasulullah tahu ini anak yatim dan miskin. Nah akhirnya tanahnya itu dibeli oleh Rasulullah, deal, tapi yang membayar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang membayar siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga termasuk wakaf melalui apa Bapak Ibu? Melalui uang. Prakteknya sudah ada, walaupun istilahnya belum ada. Walaupun sebagian ulama mengatakan bukan, itu wakaf tanah. Tapi sebagian mengatakan iya itu wakaf tanah, tetapi prosesnya melalui jual beli, wakaf uang. Nah, istilahnya sudah ada. Wakaf, istilah wakaf itu dulu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang mewakafkan, bukan mewakafkan, ada orang yang memberikan kebun kurma. Rasulullah mengatakan, tahan kebunnya, ambil manfaat. Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tahan kebunnya, artinya kebunnya itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian ambil manfaat dari apa? Dari kurma. Sehingga nanti menjadi sebuah energi di masyarakat, di kaum muslimin. Jadi yang namanya wakaf itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi sekarang pesantren tumbuh itu dari dana wakaf, masing-masing juga tanah wakaf masih berkembang, kemudian tumbuh berbagai macam kegiatan, gedung-gedung dibangun, itu juga dari hasil apa? Wakaf. Dan itu termasuk amal jariah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, energi umat, kekuatan umat Islam itu diantaranya karena apa? Karena wakaf. Dan di Muhammadiyah itu luar biasa. Tanah-tanah wakaf itu luar biasa. Ya. Jadi istilah tanah, istilah wakaf uang, wakaf melalui uang itu adalah sebagai solusi bersama. Ya kan? Ada tanah nih, kita butuh ini untuk pengembangan.
Gimana caranya? Ya benar-benar dengan wakaf melalui apa? Uang tadi. Kecuali kalau agonia yang kaya tanah, dia wakafkan langsung boleh. Seperti guru saya, Kiai Haji Manaf Al-Mukhayya di Jakarta ini, beliau punya tanah 6 hektar. Kalau di Jakarta 6 hektar itu mahal apa? Kalau katanya aja berapa? Kemudian 5 hektarnya dia wakafkan untuk pondok pesantren. Maka dibangunlah di sana gedung-gedung pondok pesantren. Yang 1 hektarnya ia berikan kepada keluarganya yang mau mengurus wakaf. 1 hektar untuk perumahan, untuk rumah-rumah keluarga, yang 5 hektarnya untuk pondok pesantren. Kemudian beliau juga punya tanah di Cipining, Bogor. Punya tanah 70 hektar. 70 hektar dia wakafkan untuk pondok pesantren. Nah, kalau seperti itu juga wakaf, dan itu sesungguhnya wakaf yang sesungguhnya. Jadi ada orang punya apa? Punya kekayaan yang luar biasa, kemudian dia wakafkan. Dan itu termasuk amal dia yang terus mengalir, yang terus mengalir pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika manusia itu mati, Bani Adam itu mati, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Amal jariah. Amal jariah ini diantaranya adalah wakaf. Ada lagi istilah wakaf Quran. Ada wakaf karpet. Itu boleh disebut wakaf. Kenapa? Karena badannya itu tahan lama. Ya. Selama karpetnya itu dipakai untuk sujud untuk sholat, dan orang yang mewakafkan itu sudah meninggal, maka pahalanya terus mengalir. Itulah namanya amal jariah. Atau wakaf Quran. Selama Quran itu dipakai untuk dibaca, Quran itu bermanfaat, dan yang mewakafkan itu meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan. Jadi istilah wakaf itu banyak ya. Ada wakaf Quran, bukan wakaf uang saja, wakaf apa? Quran, ada wakaf karpet gitu kan. Ada wakaf apa lagi? Kalau di zaman Rasulullah di Mekah itu yang paling dibutuhkan apa Bapak Ibu? Air. Namanya wakaf sumur. Ya, sumur. Kalau kita kan air banyak ya, mungkin nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau yang di wakaf, Masya Allah, zaman dulu. Kalau sekarang sudah banyak ya air tanaman ada juga. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan wakaf. Jadi monggo berlomba-lomba kalau Bapak Ibu mau mewakafkan harta kekayaannya di jalan Allah, insya Allah itu pahalanya berlipat ganda. Jadi berbicara tentang uang, nah, Bapak Ibu, uang itu tidak dibawa mati. Siapa bilang tidak dibawa mati? Uang itu bisa bermanfaat sampai kita mati, sampai kita wafat. Kalau uang itu kita infakkan di jalan Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jihad bil mal. Jihad itu kan ada jihad bil mal, ada jihad bil nafs. Jihad dengan harta, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. 1 biji jadi 7, dari 7 jadi berapa? 100. Kemudian Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Bisa dilipat gandakan lagi. Jadi pahala infak, pahala wakaf itu Masya Allah. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang kekuatan Islam itu ada di apa? Di sedekah, di infak, sedekah, zakat. Maka tumbuhnya persyarikatan Muhammadiyah ini di antaranya karena wakaf dan wakaf. Sehingga amal usaha Muhammadiyah ini seluruhnya adalah wakaf, tidak ada milik orang, semuanya adalah milik persyarikatan, milik umat, dari umat, dikelola oleh umat untuk umat dalam rangka apa? Dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sumber kebahagiaan juga. Yang menjadi sumber kebahagiaan itu kan diantaranya adalah al-malul halal. Karena ada harta yang halal yang menjadikan hidup ini tenang. Ini penting Bapak Ibu. Dikaitkan dengan harta ini, dikaitkan dengan harta. Jadi kalau ada orang atau kalau kita malas beribadah, sulit masuk hidayah, itu salah satu sebabnya yang perlu kita koreksi adalah asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal atau haram, atau tengah-tengah, setengah halal setengah haram, suka. Ini penting Bapak Ibu. Di zaman Rasulullah ada anak yang nakal, nakal biasa ya. Rasulullah tidak langsung memarahi anak itu tidak, tapi ditanya dulu orang tua, pekerjaannya apa, yang dimasukkan ke dalam tubuhnya apa, hartanya halal atau haram. Karena berpengaruh itu Bapak Ibu, berpengaruh. Jadi harta halal haram itu berpengaruh. Maka kita koreksi. Jadi saya ibadah kurang tenang, kurang nyaman, ada campuran makanan yang haram, baik caranya maupun zatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir zaman, ada tanda akhir zaman itu adalah orang sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Orang sudah tidak peduli dengan apa? Halal dan haram. Kalau musim kampanye, Bapak Ibu, musim pemilihan, di beberapa kampung ada yang berharap kampanye yang hijau-hijau, yang biru-biru, yang apa, yang merah-merah tidak akan mengharap di kampung-kampung kalau sini kalau padahal itu konten halal atau haram Bapak Ibu?
Biasanya ini kalau nggak ada ibunya sulit ya. Sulit. Gimana patwaan nyawon? Tapi kalau tidak pakai apa? Urus. Jadi jajan. Ya kan? Jadi nggak ada. Sedangkan dalam agama jelas itu sesuatu yang dilarang, ya kan? Sesuatu yang dilarang. Ar-Rasyid wal Murtasyid, yang memberikan, ya, yang menerima sama timnya, tim yang memberikan dengan apa? Itu sama-sama apa berbeda? Sama-sama besar, apa? Pindah, sama-sama di neraka. Berat kan? Berat. Sehingga kemarin ada tim sukses, harus ini, tapi melalui istri saya. Tapi saya bilang, mohon maaf, kamu sudah punya pilihan. Akhirnya nggak dikasih. Ada yang datang lagi, kasih yang merah. Ini tolong, mohon maaf, kamu keluarga kamu sudah apa? Punya pilihan. Apa nggak kasih? Pilihannya siapa sih? Pilihannya yang tidak kasih apa-apa. Tapi yang tidak kasih apa-apa itu akhirnya apa? Nggak jadi. Gimana ini? Nah, monggo nanti ditanyakan. Coba di sekarang gimana ini? Ada istilah membeli apa? Membeli suara ya. Membeli suara. Nah, Bapak Ibu ada juga yang mengatakan seorang ustaz kalau terpaksa memahami menerima terpaksa gimana kok terpaksa menerima? Ada yang terpaksa. Kalau terpaksa menerima gimana sudah terpaksa? Dia contohnya meletakkan di meja pagi aja. Kan jangan kata itu ya.
Segeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini ayat ini biasanya dibaca pas halal bihalal. Halal bihalal dibacakan ayat selesai kurang tepat. Jadi dibaca pas Ramadan ini bersegeralah untuk mendapatkan apa? Ampunan Allah. Wa jannah, dan untuk mendapatkan surga. Caranya gimana? Supaya kita termasuk yang mendapatkan itu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu yang menginfakkan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Artinya kita diberikan kesempatan untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk menginvestasikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disampaikan infak yang kita keluarkan di jalan Allah dilipat gandakan 1 jadi 7 yang menjadi menjadi 100 berlipat-lipat sampai 700 kali lipat, bahkan Allah gandakan terus sesuai dengan Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya mengajak kepada pribadi saya dan Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan harta kita untuk sedekah, infak, zakat dan wakaf. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengaturkan kepada Ustaz Yus kajian SMNC yang telah memberikan tausiah di pagi hari ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Informasi sebelum kami tutup kajian pada kesempatan kali ini, untuk infak pada pagi hari ini terkumpul alhamdulillah 205.000 rupiah. Dan untuk hari Rabu besok 24 Ramadan 1445 Hijriah atau 3 April 2024 Masehi, kajian pagi Ramadan akan diisi oleh Ustaz Insinyur Haji Sayoko Widianto MM atau penasihat PCM Kota Aceh. Yang ketiga, apresiasi jamaah diberikan kepada Bapak Ibu dengan kode kupon 2858, 2871 dan 2872. Kami ulang, kode kupon yang beruntung pada pagi hari ini yaitu 2858, 2871 dan 2872. Bingkisan doorpress dapat diambil di registrasi bagian depan. Informasi yang keempat, Lazismu Kantor Layanan Kutoarjo melayani penerimaan dan pertasarufan zakat mal, infak sedekah fidyah dan zakat fitrah dengan pelayanan pada waktu yang telah ditentukan. Adapun untuk zakat fitrah bisa berupa beras dengan berat 2,7 kg. Panitia menyiapkan pula beras untuk zakat fitrah dengan berat 2,7
haqqqa bihi Nur wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.